sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Kami bersemangat, bagaimana dengan Anda di sana? Salam sehat, Go Healthy. Saya Coki Sitohang, kembali lagi untuk Anda. Pemirsa, selamat datang di episode ke-2000 sekian. Jumlah yang kami tidak mau sebut secara pasti, tetapi kami yakin dan percaya pemirsa setia Go Healthy selalu menerima berkah dan manfaat dari program ini. Hari ini saya punya tamu, seorang lansia, seorang seniman, dan tetap berdarah seni sampai kapanpun. Dengar-dengar komitmennya begitu. Betul Pak Suprapto? Betul sekali. Seniman itu kan nggak ada pensiunnya. Tadi kan ada video tuh Iya. yang kami tayangkan. Soal manusia mengejar kesuksesan. Tapi mengorbankan kesehatan. Nah itu dia. Nah, apa tanggapan Bapak? Lah itu kebanyakan tidak sadar seperti saya. Tidak sadar kalau waktu itu mengorbankan kesehatan. Karena happy aja. Kalau saya jujur ya, karena saya dari daerah, dari Sumatera ke Jakarta, saya berjuang, siang kerja, malam saya harus kerja cari duit. Berarti memang ada hubungannya pemirsa. Pernyataan tadi seperti mengingatkan Pak Suprapto terkait masa lalunya. Tapi Pak, di sini juga Bapak dapat solusi. Iya. Nanti dapat solusi kesehatan. Mudah-mudahan. Jadi yang memberikan solusi juga adalah dua orang praktisi kesehatan. Sahabat saya, selamat bertugas Mbak Anita, Mbak Preti. Siap, salam sehat, salam olahraga. Tapi memang pemirsa, hati yang gembira adalah obat. Bisa jadi karena gembira, sukacita, itulah yang membuat Pak Suprapto bisa lebih dari sekedar bertahan hidup. Kenapa saya ngomong kok agak pahit ya? Anda bisa simak profilnya berikut ini dan bersiaplah menerima fakta bahwa bahkan orang sakit pun masih bisa menjadi berkat. Suprapto Suryani Pempek. Prapto dulu memiliki tubuh yang kuat, bahkan ia merasa tubuhnya selalu sehat. Hingga pada usia 40 tahun, masalah kesehatan mulai muncul dan merubah hidupnya. Awalnya Prapto hanya dibilang memiliki masalah liver. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi ginjal dan jantungnya justru menjadi ikut bermasalah. Keluhan penyakit saya itu jantung, sehingga napas saya pendek. Terus ginjal, kaki suka bengkak. Kaki sebelah kanan kiri itu dari mulai ujung jari udah pada kebas gitu. Prapto pun mengaku menyesal. Dulu sangat abai dalam mengatur pola hidup. Kini, ia berharap di masa tuanya, tubuhnya bisa kembali sehat. Menurut saya Bapak adalah contoh salah satu ya Pak ya, di antara sekian pahlawan keluarga. Iya. Saya dengar anak-anak Bapak sudah bekerja semua ya? Sudah, alhamdulillah. Anak 5, cucu 7. Waduh. Bapak menganggap diri Bapak orang tua yang berhasil? Tidak begitu berhasil. Kenapa begitu? Karena sudah tua sakit-sakitan. Kalau dulu saya menghemat energi yang tadi itu tidak mengorbankan kesehatan, mungkin sekarang saya masih bisa bekerja macam-macam. Tapi kan happy katanya Pak. Tapi kan akibatnya sekarang jadi mondar-mandir rumah sakit, repotin anak, suka nganter gitu loh. Keluhan-keluhan kesehatan itu sejak umur 40-an ya Pak? Iya. Pertama nih ada keluhan nafas pendek,
ada masalah di ginjal, di jantung. Sempat disebutkan kok nafasnya pendek. Itu kayak gimana Pak nafas pendek? Iya, naik tangga sudah kesulitan. Ngos-ngosan. Napasnya menggeh-menggeh itu loh. Termasuk detak jantungnya itu, irama jantungnya tidak stabil. Tapi kalau diajak main kuis sama saya sekarang, irama jantung bisa stabil kan? Alhamdulillah. Ya, bisa ya? Ini hiburan, kuis itu hiburan loh. Inilah pernyataan benar atau salah menurut Bapak? Iya. Sering kurang darah pertanda gangguan ginjal. Benar atau salah menurut Bapak? Salah. Kalau masalah kurang darah penyakitnya beda. Kalau ginjal penyakitnya beda. Nah, saya ngalami dua-duanya. Jawaban Bapak tidak tepat. Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Ya. Jadi perlu dipahami kurang darah ini kita sebut dengan anemia. Penyebabnya banyak. Bisa dari kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, dan ada salah satu penyebab yang sering tidak disadari. Gangguan ginjal. Lah, apa hubungannya? Ginjal kan ginjal, pasti banyak yang berpikir demikian. Salah satu tugas ginjal adalah untuk menghasilkan hormon eritropoietin. Hormon ini berperan penting dalam membentuk sel darah merah. Sekarang kalau terjadi penurunan fungsi ginjal, maka nantinya hormon tersebut tidak bisa dihasilkan. Sel darah merahnya jadi tidak terbentuk, jadi kekurangan. Akhirnya masuklah sebuah keadaan yang kita sebut dengan kurang darah. Oleh sebab itu ya, untuk Anda pemirsa di rumah yang sering merasakan kurang darah berulang, coba cek ke dokter. Pastikan fungsi ginjal Anda dalam keadaan baik. Pemirsa hati-hati, pernyataan ini sering kurang darah pertanda gangguan ginjal adalah pernyataan yang benar. Pak Suprapto, tadi kita cek ya sebelum kita mulai syuting nih, kita cek asam urat Pak Prapto 8,6. Itu sudah turun. Dulu berapa? 12. Aduh. Jadi nih Pak, harusnya kan normalnya di bawah 7, Bapak masih tinggi. Tadi cek tensi udah bagus. Tensinya 121/69. Itu termasuk rendah. Oh, biasanya berapa? Biasanya ya itu yang tinggi itu bisa 140. Oke. Iya. Ini kadar gula darahnya waktu dicek ini Bapak lagi berpuasa ya Pak ya? Puasa. Untuk kadar gula darah puasa di atas 125 kita sebut dengan diabetes. Sebaiknya di bawah 100 kalau normalnya. Di angka 100 sampai 125 masuk kategori pradiabetes. Tolong jujur sama saya, sebulan terakhir ini keluhan kesehatan Bapak apa saja? Yang paling ini ya lemes. Lemesannya Pak ya? Lemes, pusing, Iya. nggak punya daya. Kadang-kadang kalau pas drop, itu saya nggak bisa apa-apa. Pemirsa, dari Pak Suprapto kita belajar kalau menjaga kesehatan itu penting. Karena badan kita ini punya batas, pemirsa. Pak Prapto cerita dulu happy, lupa kerja pagi malam, nggak berhenti. Tiba-tiba kesehatannya mencapai limitnya, mencapai batas, sampai badan kita tidak bisa menanggulangi lagi. Akhirnya nggak bisa kembali semula. Pemirsa, pola hidup sehat harus terus kita tegakkan. Rutin kontrol ke dokter, ikuti anjuran obat yang disarankan, dan kita manfaatkan teknologi Pak. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jika Bapak pakai secara rutin, tentunya masalah kesehatan Bapak sekarang bisa teratasi dan komplikasi bisa terhindari. Bapak cukup pakai di pergelangan tangan kiri, nanti teknologi lasernya ini akan menyinari kulit dan sampai ke pembuluh darah. Teknologi laser akan meningkatkan produksi zat yang namanya NO, nitric oxide. Dia tugasnya melenturkan pembuluh darah, melebarkannya dan melancarkan aliran darah dong kalau lebar. Nah, kalau dia lebar juga tensi Bapak bisa berkurang, aliran darah ke organ-organ vital seperti otak, pembuluh darah jantung dan juga ginjal itu bisa lancar. Tentunya komplikasi tadi yang kita takutkan seperti stroke, serangan jantung dan gagal ginjal bisa terhindari. Bapak nih tadi yang tinggi apa tadi? Asam urat. Iya, asam urat tinggi, kolesterol tinggi juga, gula juga tinggi. Iya, Gula Pak. tinggi juga. Nah, semua yang tinggi tadi bikin darah jadi kental. Nah, kalau darah kental Pak, dia akan ada kecenderungan untuk menyumbat, membuat gumpalan darah yang namanya trombus. Kalau dia menyumbat Pak, tentunya aliran darah jadi nggak bisa lewat dong ya, nggak lancar ya. Teknologi laser ini akan bisa memecahkan trombus tersebut sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Jadi Bapak dan pemirsa di rumah yang juga mengalami seperti Bapak nih, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi,
Mari kita terapkan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda untuk mengatasi masalah kesehatan dan mencegah komplikasinya sekarang juga. Pak Prapto, pesan Ya. saya adalah begini, tetaplah ceria, tetaplah menghibur, tapi Bapak harus mengupayakan kesehatan Bapak. Tensi tinggi ada, gula darah tinggi juga ada, asam urat tinggi juga ada. Itu semua berpengaruh terhadap kualitas darah dan pembuluh darah. Solusinya adalah kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Iya. Salah satunya adalah dapat diupayakan dengan penggunaan teknologi laser. Obatnya tetap lanjut dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Pola hidup sehatnya diupayakan, ditambahkan dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan seperti Bang Coki saat ini gunakan ya pada pergelangan tangan kiri. Penggunaan secara rutin nantinya selain menyinari 2 pembuluh darah nadi juga akan menyinari titik akupuntur. Di sana ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru. Titik akupuntur PC dan HT ini adalah khusus untuk jantung dan sekitar jantung. Titik akupuntur LU ini khusus untuk kesehatan paru-paru itu sendiri. Ketika Bapak pakai teknologi laser secara rutin, peningkatan kualitas darah, peningkatan kualitas pembuluh darah akan memberikan dampak berupa tensi yang lebih terkendali, gula darah, dan asam urat yang lebih stabil. Nantinya apabila Bapak ingin kontrol lagi, bisa ditanyakan kepada dokter, biarkanlah dokter yang nantinya akan menurunkan dosis obat kalau sudah pada waktunya, Pak. Tapi ingat, organ vital kita ini harus dijaga baik-baik. Organ vital membutuhkan darah dan pembuluh darah. Tujuan dokter memberikan obat adalah agar jangan sampai organ vitalnya semakin rusak. Harapannya adalah untuk pemirsa di rumah ya, dimanapun Anda berada, tetaplah ceria dan menghibur dan gembira seperti Pak Prapto. Tapi ingat, kesehatan harus diutamakan. Prioritas itu pemirsa. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, kalau Anda bisa terima pesan dari Pak Suprapto ya, beliau ini antusias menerima juga informasi dari kami terkait teknologi laser. Anda juga seharusnya di rumah, dimanapun Anda menyaksikan program Go Healthy ini, juga semangat, antusias, ada harapan loh. Nah, kita mulai dengan AccuLaser ya. Ini adalah alat kesehatan ya Pak, yang terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Alat kesehatan namanya AccuLaser. Teknologi laser ini untuk darah dan pembuluh darah telah berkembang 10 tahun terakhir di negara kita. Dan khusus AccuLaser ini menggabungkan 2 teknologi. Yang pertama laser, yang kedua NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ada dalam satu alat dan sudah dipatenkan. Untuk teknologi lasernya itu ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semua titik-titiknya tadi memang dirancang secara khusus, spesifik, untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nanti kalau Pak Prapto sudah pakai AccuLaser, pemirsa juga ya di rumah ini pakainya 2 kali sehari. Pagi dan juga sore atau malam hari. Durasinya antara 15 hingga 60 menit. Gunanya adalah alat kesehatan ini membantu tubuh kita mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Ini waktunya pemirsa Anda menghubungi kami di nomor yang terpampang jelas di layar televisi Anda. Ada nomor WhatsApp, call center. Kami juga bisa menyarankan Anda untuk melakukan pembelanjaan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Tetapi cara baru juga yang praktis menurut saya adalah melalui aplikasi Lagoon by Gogomall. Yang belum punya, segera unduh di App Store atau Google Play. Di tahun 2025 awal ini, Gogomall berhasil meraih sertifikasi ISO 9001. Artinya mutu dan layanan berstandar internasional. Juga penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen terhadap Gogomall. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang untuk melihat secara langsung pusat operasional Gogomall di sana. Ayo pemirsa, segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy,
Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, langsung saja kita ingin mengetahui sama-sama. Saya juga penasaran, apa sih yang bikin Pak Prapto ini mengalami berbagai macam masalah kesehatan yang ini kategorinya berbahaya loh. Betul. Jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, dan sederet daftar masalah penyakit lagi. Kenapa sih bisa begitu, Pak? Tadi Bapak udah jelasin di awal sedikit ya. Kerja dari pagi sampai malam. Malam bukannya istirahat, Bapak kerja lagi. Iya. Berarti tidur kurang. Bisa jadi kurang Tidur kurang. Makanan bagaimana, Pak? Sekarang apa dulu? Dulu, Pak. Yang bikin Bapak jadi Dulu begini. itu apa saja saya makan. Nggak ada pantang. Gorengan suka gorengan? Jangan, Ya, Pak. Gorengan. Gorengan Jangan apa lagi. lagi, bakaran, Manis. itu yang namanya siplut apa? Siplut. Seafood. Itu. Iya. Ya namanya di kota itu kan kita malam itu kan banyak namanya warung malam itu kan warung begitu semua. Ya, Berarti Warung. kalau begadang itu biasanya ditemani dengan rokok, dengan konsumsi minuman-minuman yang tidak sehat. Apakah itu juga dijalankan oleh Bapak dulu? Otomatis. Kalau untuk alkoholnya sendiri bagaimana, Pak? Kalau itu relatif ya. Kalau itu karena pergaulan aja. Terbawa arus ya, Pak ya. Tapi begini pemirsa, tidak ada batasan yang aman dalam konsumsi alkohol. Betul. Nah, itu permasalahannya. Ketika kita konsumsi alkohol, maka apa sih yang terjadi? Bisa memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Iya. Lemak-lemak darah ini bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Lalu yang kedua, bisa menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Kenapa? Sel sarafnya jadi gak sehat, gagal jantung, kerusakan hati. Karena organ hati ini bekerja keras untuk mereduksi racun yang dampak dari alkohol. Betul. Gangguan kesuburan, bisa gangguan pankreas, tambah lagi nih satu gangguan ginjal di sana belum masuk. Itu banyak sekali dampak yang bisa terjadi akibat konsumsi alkohol. Pak, kalau olahraga bagaimana? Jadi olahraganya itu semau gue. Lah, Jadi pola hidup buruk sekali ya, Pak? buruk. Dulu ya. Makan Mbahnya buruk. Buruk itu punya bapak, bapaknya punya mbah. Itu mbahnya buruk. Oke. Saya paham maksud Bapak. Iya, Iya. Pak. Pak Prapto, banyak hal yang sepertinya Bapak sesali di masa lalu. Tetapi hari ini Bapak hanya bisa melihat keadaan yang Bapak harus terima. Udah nggak bisa diputar balik. Yuk kita terima lagi yang baru, terima yang membangun, terima harapan. Tahukah Anda pemirsa, anjuran olahraga yang aman untuk pasien gagal ginjal. Olahraga pada pasien gagal ginjal atau orang dengan gangguan ginjal nih seperti Bapak, itu pertama perlu cek dulu ke dokter namanya PPE, Pre-Participation Examination, pemeriksaan sebelum mulai olahraga. Karena gangguan ginjal ini termasuk penyakit, jadi olahraga dengan penyakit. Pak, start low go slow, mulai dari bawah naiknya pelan-pelan. Anjuran itu harusnya jalan 30 menit sampai 60 menit sehari, Pak. Tapi kalau Bapak nggak sanggup, mulai dari bawah dulu, jalan santai, boleh 5 menit, capek istirahat. Tadi Bapak bilang ngos-ngosan, naik tangganya juga nggak enak. 5 menit dulu, lalu nambah 10 menit, 15 menit, sampai dapat 30 menit, syukur-syukur 60 menit. Otot kita kan juga perlu dilatih. Ya, latihan beban tapi tidak boleh yang intensitasnya berat. Dan latihan stretching tetap perlu, Pak. Peregangan, biar otot-ototnya nggak kaku. Tahan di titik yang tidak nyaman selama 10 sampai 30 detik. Itulah olahraga yang aman untuk pasien ginjal. Intinya diperiksa dulu sampai mana batasnya, ada keluhan di jantung atau paru dan otot atau enggak. Apabila sudah, mulai dari perlahan-lahan, naiknya juga perlahan-lahan sampai memenuhi syarat yang diperlukan. Begitu ya, Pak? Siap. Berdasarkan dengan pengalaman Pak Prapto, kita tahu betapa pentingnya kualitas dan kuantitas tidur. Dampak kurang tidur berkepanjangan ini bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Dan permasalahannya adalah orang yang sudah terbiasa kurang tidur, maka tubuhnya mengalami gangguan dalam memproduksi hormon melatonin. Dampak dari penurunan hormon melatonin sendiri gak cuman gangguan tidur aja pemirsa. Terjadi gangguan memori, gangguan kognitif, gangguan kesehatan lainnya. Oleh sebab itu ya kekurangan tidur, kualitas tidur yang buruk ini harus diatasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser sebaiknya 2 kali sehari karena bertujuan untuk mengoptimalkan produksi hormon melatonin yang dilakukan oleh tubuh kita.
Ketika kita menggunakan teknologi laser pada malam hari sebelum jam 9 malam, nantinya tubuh menghasilkan hormon melatonin dan akan membuat tidur Anda menjadi lebih dalam dan lebih nyenyak. Dan tubuh ketika dapat beristirahat secara optimal, nantinya tubuh akan menghasilkan faktor pertumbuhan yang bertujuan untuk regenerasi jaringan secara alami. Di mana sel-sel yang rusak maupun sakit ini bisa digantikan dengan sel baru yang masih sehat. Ditambah lagi ketika Anda menggunakan teknologi laser pada pagi maupun siang hari, yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Hormon serotonin ini keluarnya terutama di jam 6 pagi sampai di jam 11 pagi. Dampak dari kekurangan hormon serotonin ini dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan mental, depresi, stres, cemas, itu bisa terjadi. Penggunaan teknologi laser 2 kali sehari secara rutin itu dapat membantu sirkulasi darah Anda dalam keadaan baik dan lancar. Tulang, otot, dan sendi menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Proses pembakaran tubuh juga menjadi lebih optimal sehingga tubuh menjadi lebih berenergi. Saya ingin mengingatkan kembali ya untuk pemirsa di rumah yang masih muda, ayo jangan abai. Yang kurang tidur, ayo segera atasi dengan teknologi laser. Penggunaan laser ini mesti komplit ya, Pak. Nanti dalam satu alat ini, selain dipakai di pergelangan tangan kiri, ada ekstensi ke dalam rongga hidung namanya intranasal. Ini penting. Fungsinya di dalam rongga hidung itu dia akan menyinari aliran darah, pembuluh darah yang ada di otak lebih dekat dong ya. Hidung, mata, telinga, Bapak, dan juga aliran darah di otak yang tentunya akan bisa mengakibatkan aliran darah ke sana lebih lancar, fungsinya lebih optimal, dan bisa mencegah komplikasi, Pak. Seperti tersumbatnya aliran darah di otak. Juga bisa mengurangi gejala sinusitis, vertigo, migrain, dan membuat kulit wajah menjadi lebih cerah. Ada satu lagi teknologi NMES namanya pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini bisa dipakai di otot-otot yang membuat gerakan pasif. Dia akan menstimulus sehingga otot ini bergerak dan bisa mengirimkan sinyal ke otak bahwa nih otot itu masih ada loh, bekerja loh, ayo kita pakai lebih lanjut. Sehingga menyebabkan otot di sana tumbuh dan tetap ada dan bisa berfungsi lebih optimal. Jadi Bapak dan pemirsa, terapkan terus pola hidup sehat, olahraga, makan dijaga, istirahat yang cukup, menghindari stres dan hindari perilaku tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol, dan tambahkan satu rangkaian komplit teknologi, Pak. Laser di pergelangan tangan kiri, intranasal, dan NMES sebagai penunjang gaya hidup sehat Anda, karena kita harus mengatasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Bapak kan memiliki gangguan pendengaran. Yeah. Nah, dengan meningkatkan aliran darah di area kepala, maka organ telinga juga bisa mendapatkan suplai darah yang cukup. Nantinya bisa membantu untuk menjaga kesehatan telinga maupun organ pendengaran. Jadi, tunggu apa lagi, Pak? Kita lakukan aksi nyata. Ceria boleh, gembira boleh, menghibur boleh. Betul. Tapi kesehatan nomor 1 Harus diperjuangkan. harus diperjuangkan, Dengan cara harus yang dirawat. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ingin ingatkan inilah Pak Suprapto, 69 tahun dengan riwayat mengalami penurunan fungsi ginjal, ada aritmia, gangguan irama jantung, asam uratnya tinggi bahkan sampai 12, prediabetes, dan juga kadar hemoglobinnya kerap rendah di sekitar 8-10. Dari obrolan kami, saran dari praktisi kesehatan Mbak Anita dan Mbak Preti adalah agar Pak Prapto tetap kontrol ke dokter untuk pengobatan jantung dan ginjalnya. Konsumsi obat secara rutin sesuai resep. Perhatikan pola makan. Tetaplah berolahraga. Dibantu Pak nanti pakai teknologi. Ada laser dan juga NMES yang kegunaannya, fungsinya telah kami jelaskan secara gamblang kepada Pak Suprapto. Siap. Di akhir wawancara ini, Pak Prapto, saya ingin mendengar, kami sebenarnya ingin mendengar apa doa dan harapan Bapak untuk kesehatan Bapak sendiri. Kalau saya itu kalau berdoa selalu minta sehat dulu. Kalau orang-orang kan minta panjang umur dan sebagainya, saya enggak. Pertama minta sehat, kedua baru minta rezeki, ketiga baru panjang umur. Inginnya saya itu kalau bisa hidup tidak merepotkan orang lain, apalagi merepotkan keluarga. Itu sampai kapanpun kalau bisa saya harus bisa bekerja, harus bisa menghasilkan. Tapi itu resepnya harus sehat. Amin. Saya Coki Sitohang ingin mengingatkan di ujung dari wawancara kami, di program terbaru kami, edisi teranyar dari Go Healthy. Pakailah
AccuLaser dari Gogomol. Inilah alat kesehatan yang revolusioner itu, yang teknologinya lebih dari 10 tahun terakhir berkembang dan menolong masyarakat penggunanya membantu meningkatkan kesehatan mereka. Selain daripada teknologi laser, di dalam alat ini juga ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dua teknologi dalam satu alat yang sudah dipatenkan dan resmi terdaftar di Kementerian Kesehatan di Pemerintah Republik Indonesia. Pakailah secara rutin 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Termasuk juga intranasalnya. Ketika Anda sudah menggunakan lengkap, maka Anda akan mendapatkan manfaat yang paripurna untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah supaya Anda bisa tercegah dari penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Inilah saatnya Anda menghubungi kami. Nomornya kami pampangkan di layar televisi Anda. Bisa hubungi nomor WhatsApp atau lakukan pembelian di official marketplace terkemuka yang menjadi langganan favorit Anda. Tetapi jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Lagoon by Gogomol. Segera install atau unduh supaya Anda bisa dapatkan semua manfaat baiknya. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Gogomol yang telah berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 dan juga penghargaan Super Brand. Kita doakan agar Gogomol bisa tetap melakukan pelayanan terbaik dengan mutu dan standar internasional bagi Anda, bagi kita, masyarakat Indonesia. Segeralah take action, gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatanmu. Cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV